Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Kristianti, NIM 2212000370. Di sini saya akan mempresentasikan sistem sosial masyarakat Indonesia, heterogenitas dan homogenitas masyarakat dan konsekuensi sosialnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Bu Nikmah. Nah, yang pertama yaitu pengertian sistem sosial. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani sustema. Intinya, sebuah sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung. Tujuannya adalah untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Jadi, jika kita terapkan pada konteks Indonesia, sistem sosial Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, dan bergaul satu sama lain dalam pola tertentu. Pola ini berdasarkan adat perilaku Indonesia dengan sifatnya yang konkret. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu pembahasan kita tentang masyarakat homogen. Kita sering mengaitkan masyarakat homogen dengan pedesaan. Menurut Kunchoro-Ningrat, suatu masyarakat desa menjadi persekutuan hidup dan kesatuan sosial yang didasarkan pada dua prinsip utama. Yang pertama yaitu prinsip hubungan kekerabatan atau genealogis, dan yang kedua adalah prinsip hubungan tinggal dekat atau teritorial. Namun, perlu diingat bahwa prinsip ini tidak lengkap. Ada aktivitas yang tidak disertakan, yaitu tujuan khusus yang ditentukan oleh faktor ekologis, dan prinsip yang datang dari atas melalui atur undang-undang. Masyarakat homogenitas atau pedesaan menurut Paul S. Landis menggambarkan desa dengan berbagai ciri khas, diantaranya masyarakat desa memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan dan cara berusaha atau ekonomi mereka cenderung agraris yang sangat dipengaruhi oleh iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Pekerjaan non-agraris biasanya bersifat sampingan. Nah, adapun ciri-ciri masyarakat desa yaitu meliputi hubungan antar warganya yang lebih mendalam dan erat dibandingkan dengan masyarakat luar wilayahnya. Sistem kehidupannya pun umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagai besar warganya hidup dari pertanian dan masyarakatnya cenderung homogen dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Terus, dampak positif dan negatif masyarakat homogenitas yaitu masyarakat homogen khususnya di pedesaan memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya antara lain yaitu etika dan moral masyarakat warganya masih sangat terjaga dan kehidupannya cenderung lebih damai karena kecilnya tindakan kriminal sebab mereka hidup dengan sederhana. Namun ada juga dampak negatifnya. Apa coba? Cara berpikir mereka masih bisa dikaitkan primitif karena kurangnya wawasan ilmu dan mereka masih cenderung percaya pada hal-hal mistis. Selain itu, mereka juga sering jauh dari informasi kemajuan zaman karena kurangnya sarana dan prasarana. Nah, terus ciri-ciri masyarakat heterogenitas atau perkotaan. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat dan ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Nah, beberapa ciri tersebut itu sangat menonjol pada masyarakat kota, diantaranya kehidupan keagamaan yang cenderung berkurang dibandingkan dengan desa. Orang kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan individu lebih ditekankan, sehingga kehidupan keluarga sering sulit disatukan karena perbedaan kepentingan, paham politik, dan agamanya.
Selain itu, jalan pikiran rasional yang dianut masyarakat perkotaan menyebabkan interaksi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Pembagian kerja juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Terus, dampak positif dan negatif dari masyarakat perkotaan yaitu dampak positifnya adalah masyarakat lebih maju dalam teknologi karena mereka selalu mengikuti perkembangan zaman modern dan cara berpikir yang lebih terbuka karena banyaknya informasi yang didapatkan. Namun beberapa dampak negatifnya itu juga signifikan, termasuk etika dan moral masyarakat bisa rusak karena melihat dan meniru perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungan mereka. Banyaknya tindakan kriminal juga sering terjadi karena masyarakat perkotaan memiliki biaya hidup yang sangat tinggi. Selain itu, adat istiadat yang dimiliki setiap daerah bisa hilang karena masyarakat lupa akan kebudayaannya sendiri, tergantikan oleh kebudayaan negara lain dan rasa sosialitas antar masyarakat juga dapat menghilang. Lalu, apa sih perbedaan masyarakat homogenitas dan heterogenitas? Secara umum, perbedaan masyarakat homogen dan heterogen dapat dilihat dari beberapa aspek, yang diantaranya yaitu lingkungan umum dan orientasi terhadap alam, pekerjaan atau mata pencarian, ukuran komunitas, kepadatan penduduk, tingkat homogenitas dan heterogenitas itu sendiri, diferensiasi sosial, serta pelampiasan sosialnya. Nah, ada beberapa teori dari Niklas Luhmann. Beliau memperkenalkan konsep autopoiesis yang merujuk pada kemampuan sistem untuk memproduksi dan mempertahankan dirinya sendiri dalam konteks sosial. Sistem sosial menciptakan dan mempertahankannya dirinya sendiri melalui komunikasi. Luhmann juga menekankan diferensiasi sistem, di mana masyarakat modern dicirikan oleh diferensiasi sistem yang tinggi. Berbagai sistem seperti ekonomi, politik, hukum, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan logika dan aturannya sendiri. Setiap sistem memiliki fungsi spesifik dan operasi yang berbeda-beda dari sistem lainnya. Selain itu, ada konsep dari kontingensi, di mana Luhmann menekankan bahwa segala sesuatu itu berbeda dari apa yang ada sekarang, dan sistem sosial harus terus-menerus menangani kontingensi atau ketidakpastian. Terus, teori strukturalis fungsional. Pendekatan ini dalam sosiologi memandang masyarakat sebagai sistem yang terorganisir dan stabil, di mana setiap elemen atau struktur memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan masyarakat. Nah, dari presentasi tersebut bisa disimpulkan bahwa heterogenitas, homogenitas, dan konsekuensi sosialnya itu sangat berkaitan dengan teori sistem dan struktural yang berfungsi, yang fungsional. Saya harap penjelasan di atas memberikan pemahaman yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.